Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera membentuk panitia khusus dan membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait proyek Pemprov NTT senilai Rp127,3 miliar yang bermasalah. Demikian disampaikan Ketua Araksi, Alfred Baun dalam jumpa pers di Bilangan Kota Kupang, pada Kamis, tanggal 16 Juli tahun 2021. Angka kita hari ini adalah bahwa ini menjadi temuan BPK, angka kita itu ada di posisi 127,300 juta. 127 miliar 300 juta. Ini temuan BPK. Temuan BPK ini kemudian harus diambil oleh DPR. Untuk apa yang mereka harus bahas? Dari 127 miliar 300 juta ini terdiri dari tanam jagung panen sapi atau TJPS senilai 25 miliar. Kemudian beras sosial JPS Covid sebesar 18 miliar. Kemudian ikan kerapu ini 23 miliar. Kemudian APD Covid 1,7 miliar. Kemudian tanam kelor 700 juta. Menurut Alfred Baun, kalau DPRD NTT hanya mengevaluasi saja, maka tidak akan berdampak kuat pada kerja Pemprov dan hasilnya. Harus ada pansus supaya membahas program-program Pemprov NTT dan kemudian menghasilkan rekomendasi hukum. DPR mesti memilih pansus supaya kemudian menghasilkan rekomendasi. Kalau DPR memilih pansus, rekomendasi itu akan menuju kepada rekomendasi hukum. Belajar dari DPRD di TTS itu. Mereka pansus, kemudian menghasilkan rekomendasi hukum. Memilih lembaga mana untuk mereka membawa rekomendasi hukum itu. Kemarin mereka merekomendasikan itu ke Polres, ke Kejaksaan. Nah, mestinya DPRD provinsi itu juga harus seperti itu. Lebih lanjut, Alfred Baun menilai DPRD NTT lemah dan takut bicara terkait program-program Pemprov NTT sehingga terkesan Pemprov berjalan tanpa kontrol. Alfred Baun juga mempertanyakan alasan diamnya DPRD NTT, apakah karena takut ataukah karena tidak tahu data proyek-proyek Pemprov yang bermasalah. Mestinya kalau pemerintah daerah menghindar untuk menyampaikan keberhasilan, DPR harus tampil untuk mengukur kinerja daripada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi faktanya itu bahwa DPR ini juga kita khawatir bahwa mereka ini tidak memiliki satu data apapun. Kekhawatiran kita. Atau DPR justru takut kepada pemerintah daerah. Kalau DPR sampai sudah takut kepada pemerintah sehingga lost control dan tidak melakukan kontrol sesuai dengan perintah undang-undang, maka DPR ini kita berharap lain kali tidak usah masuk sudah di ruangan itu. Ya, karena percuma. Tapi hari ini kita berbicara tentang program pemerintah daerah dan anggaran yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi fungsi kontrol daripada DPR ini ada di mana sebenarnya? Sejauh ini DPRD NTT ini memilih bungkam. DPRD NTT memilih, mereka ini bungkam karena mereka takut atau mereka bungkam karena mereka tidak tahu. Ya, kalau sampai dengan DPRD NTT tidak tahu, ya itu yang saya bilang bahwa rugilah bagi rakyat NTT. Memilih dewan-dewan wakil rakyat yang masuk di sini kemudian masuk hanya untuk kunci mulut di situ. Atau takut kepala dinas atau takut Pak Gubernur. Ini menjadi masalah kita di daerah ini. Fungsi kontrol daripada dewan ini kan sangat penting dan ditunggu oleh rakyat NTT. Ya, hari ini presentasi pada Dewan kepada rakyat NTT untuk menyampaikan kepada publik bahwa keberhasilan pemerintah daerah ini. Alfred Baun juga menegaskan bahwa di masa kepemimpinan Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat, ada muncul banyak kekhawatiran publik, jangan sampai kemudian program Pemprov NTT tidak menghasilkan sesuatu bagi NTT. Apalagi DPRD diam, sementara yang punya kewenangan kontrol secara legal dan secara undang-undang adalah DPRD.